terakhir adalah speed networking gitu. Lalu selanjutnya adalah kata sambutan dari Pak Gusman Yahya sebagai Direktur Eksekutif Himpunan Filantropi Indonesia. Kepada Pak Gusman, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati punya Wela, pendiri dari Yayasan Guru Belajar. Yang saya hormati juga Ibu Dewi, Ibu Deang, pembina dari Yayasan Guru Belajar. Mas Budi Setiawan, kawan saya dari Ketua Yayasan Guru Belajar. Bu Rusprita, Putri Pami dari Kemendikbud Ristek, panjang ya sekarang ya. Saya masih menunggu Bu Arianti Safitri dari Tanganto Foundation yang saya hormati juga, dan tentunya semua Bapak Ibu panelis dan moderator diskusi hari ini. Yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu adalah tentunya segenap tamu, kawan-kawan dari anggota dari Perhimpunan Filantropi Indonesia ataupun kawan-kawan mitra dari Perhimpunan Filantropi Indonesia. Selamat siang, selamat datang di acara hari ini. Tadi Mbak Ika sebutkan biasanya kita bikin acara untuk satu kegiatan, kali ini kita hebat dibikin 3 kegiatan dalam satu acara. Tadi dibilang kita ada Philanthropy Sharing Session, topiknya menarik. Terus kita juga ada inaugurasi, yaitu serah terima koordinator dari Tanganto Foundation ke Yayasan Guru Belajar terkait dengan kluster filantropi pendidikan, dan tentunya yang saya pikir cukup menarik karena memang esensi dari kami di sini adalah untuk mendorong kolaborasi, ko-kreasi secara gotong royong sesama anggota, bisa inovasi-inovasi apa sih yang bisa kita lakukan di antara pelaku filantropi di Indonesia ataupun dengan jaringan-jaringannya yang bisa diharapkan akan memajukan bangsa Indonesia ini. Untuk yang kegiatan yang pertama, saya sekali lagi mewakili Perhimpunan Filantropi Indonesia mengucapkan selamat siang. Kami sebagai perhimpunan, Perhimpunan Filantropi Indonesia dibentuk menjadi platform utama para filantropis dan juga sebagai top leaders yang kredibel yang bersama anggotanya berperan memperkuat kapasitas kita semua, memperkuat akuntabilitas kita sebagai pelaku non-profit di Indonesia, juga mendorong supaya semua anggota kita untuk bisa memperkuat keberlanjutan organisasinya yang sustain supaya kita bisa terus berkontribusi ke depannya secara bersamaan, dan juga terkait dengan kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung majunya filantropi Indonesia, safe space untuk kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita yang baik ini secara bebas dan bertanggung jawab untuk kemajuan kita bersama. Dan tentunya paling penting adalah yang kita lakukan itu adalah untuk mendukung kemajuan percepatan pembangunan berkelanjutan yang kita hadapi. Di Philanthropy Sharing Session hari ini bersama dengan kluster filantropi pendidikan, sama Yayasan Guru Belajar, Kemendikbud Ristek, Inspirasi Foundation, Wahana Visi, kita semua ingin belajar sama-sama untuk mengenal cara upaya mendorong terciptanya ruang aman anti kekerasan dalam mendukung pendidikan yang berkualitas di tataran strategis maupun implementasi. Salah satu fokus dan komitmen pemerintah dalam mendorong terciptanya ruang aman anti kekerasan adalah dengan dikeluarkannya Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Komitmen yang baik dan kuat dikeluarkan dengan kebijakan ini tentunya membutuhkan dukungan semua pemangku kepentingan, termasuk kami ini di para pegiat-pegiat filantropi yang melalui kegiatan-kegiatannya khususnya memiliki agenda memajukan pendidikan di Indonesia. Dan kita tahu bahwa di filantropi Indonesia ini, tadi saya ngobrol sama Bu Dewi, hampir 40% atau 39,7% dari filantropi outlook kita di tahun 2022, bahwa
pegiat filantropi itu mengalokasikan prioritas kegiatannya di pendidikan paling tinggi, dilanjutkan dengan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, vokasi, dan kesehatan. Di situ kita lihat bahwa pendidikan itu menjadi suatu hal yang sentral bagi kita semua di sini, karena kita tahu pendidikan itu bukan untuk besok, tapi buat masa depan kita dan terutama masa depan anak-anak kita. Makanya kami senang ada di sini. Philanthropy Sharing Session adalah salah satu program kami yang dimotori oleh kluster-kluster yang ada di Philanthropy Indonesia, khususnya saat ini di kluster pendidikan, sebagai komitmen bersama anggota fasilitas wadah komunikasi untuk bertukar pikiran, bertukar praktik baik, pengalaman yang telah dilakukan selama ini untuk bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan yang lain untuk bisa melakukan hal yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya bilang juga bahwa hari ini kita akan inaugurate atau kita sangat senang adanya estafet kepemimpinan Cluster Philanthropy dari Taruto Foundation yang sudah Taruto Foundation yang inisiasikan di tahun 2018 sampai 2020, dilanjutkan lagi 2020 sampai 2022, dan kita lihat bahwa perlu kita lakukan kaderisasi ataupun rotasi untuk bisa mendukung majunya kluster filantropi di Indonesia. Kita awali di kluster filantropi pendidikan ini cuma 9 organisasi awal pas kita dirikan. Dan saya sangat bangga saat ini di kluster ini ada 54 organisasi individu mitra yang ada di filantropi Indonesia. Saya sangat bangga. Dan tantangan ini buat Mas Bukit dan kawan-kawan, bukan di Mas Bukit sendiri tapi buat semuanya, yang harus dibantu juga. Jadi kita nggak bisa tersentral pada satu organisasi. Di sini kita butuh bahwa kita ketemu di sini untuk bisa bagaimana sih kita bisa bantu koordinator untuk bisa menjalankan agenda-agenda kita di Philanthropy Indonesia Cluster pendidikan ini. Dan Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, yang terakhir yang tadi saya bilang itu adalah yang terkait dengan philanthropy speed networking bahasanya kawan-kawan. Sebenarnya bukan speed, any time, any pace of networking is always important di mata saya. Dan di sini kita selalu akan dorong bagaimana networking itu terjadi. 54 nanti bisa jadi 100 nantinya. Semua punya kompetensi, kita punya resource, kita punya wisdom atau experience yang berbeda-beda antara satu organisasi dan organisasi yang lain. Kita ada grant makers, kita ada intermediaries, kita ada implementers, kita punya innovators yang ada di sini. Di situ menjadi suatu, kita di cluster ini harapannya punya suatu menjadi melting pot kita untuk mengeluarkan ide ataupun inisiatif inovasi yang memberikan inspirasi bagi kita semua, tentunya untuk memajukan anak-anak kita ke depan. Jadi saya senang bisa berada di sini. Terima kasih bisa hadir semuanya di sini. Saya ucapkan sukses program kegiatan hari ini, dan saya percaya kegiatan hari ini akan memberikan manfaat bagi kita semua, dan yang paling penting adalah kita tetap semangat untuk memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruslan atas kata sambutannya. Acara selanjutnya adalah inaugurasi koordinator klaster filantropi pendidikan yang baru, yaitu Yayasan Guru Belajar, yang mana tepuk tangannya dulu. Yang mana sebelumnya koordinator klaster filantropi itu diduduki oleh Taruto Foundation selama 2 periode. Sekarang estafetnya berganti ke Yayasan Guru Belajar. Maka dari itu, saya mewakili Perhimpunan Filantropi Indonesia dan teman-teman klaster pendidikan mengucapkan terima kasih kepada Taruto Foundation yang belum hadir atas komitmennya selama 2 periode. Sekarang berganti ke Yayasan Guru Belajar, dan harapannya komitmennya bisa terus dilanjutkan untuk menciptakan dunia pendidikan yang berkualitas sesuai dengan tema kali ini. Oke, selanjutnya saya mengundang Ibu Najla Shihab sebagai koordinator klaster filantropi pendidikan dari Yayasan Guru Belajar untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat dipersilakan. Tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu senang hadir di forum seperti ini. Perhimpunan itu sebetulnya
yang datang saya tahu semuanya mewakili komunitas, mewakili pemangku kepentingan yang amat sangat besar. Puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang sebetulnya diwakili oleh semua teman-teman di sini. Jadi saya yakin waktu yang disempatkan itu insya Allah percakapan-percakapan yang terjadi juga jadi percakapan-percakapan yang bermakna buat semua. Nah, kami di Yayasan Guru Belajar itu sebetulnya jadi anggota sejak 2019. Jadi 4 tahun lah ya sebelum jadi koordinator. Mudah-mudahan waktu belajarnya lumayan cukup untuk kemudian berperan lebih dan selalu melihatnya sebagai kesempatan untuk bukannya ngajarin, tapi justru belajar sebanyak mungkin dari semua teman-teman yang ada di sini. 54 anggota seperti yang disampaikan Mas Usman tadi, itu saya yakin masing-masing punya pengalaman yang luar biasa gitu ya dalam konteksnya masing-masing, sesuai dengan perannya masing-masing. Satu hal yang bikin penasaran sejak awal itu karena memang kombinasinya tuh unik sekali. Jadi memang ada teman-teman yang aktif di filantropi, Mbak Prita di sini, tetapi ada juga teman-teman yang jadi intermediary gitu ya. Ada teman-teman yang memang implementator dari program, dan tentu kesempatan-kesempatan di mana kita bertemu termasuk mengundang pemangku kepentingan lain seperti pemangku kebijakan di sini, itu jadi kesempatan yang amat sangat penting untuk pengembangan kapasitas kita sendiri. Nah, ini yang seringkali jadi catatan juga untuk kami di Yayasan Guru Belajar. Kita tuh bergerak di pendidikan, ingin mengembangkan kapasitas aktor-aktor di dalam ekosistem pendidikan, ingin mengembangkan ekosistemnya, tapi seringkali kapasitas organisasi kita sendiri itu sebetulnya juga amat sangat terbatas gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa saling berjejaring di dalam klaster ini, bagaimana kita juga bisa mendapatkan praktek-praktek baik dari jaringan di Perhimpunan Filantropi Indonesia sendiri secara umum. Banyak sekali pengalaman dari sektor-sektor lain yang juga saya yakin akan bermanfaat untuk kita, dan kemudian bagaimana kita berjejaring dengan pemangku kepentingan lain, dengan penerima manfaat di luar pendidikan ataupun di dalam pendidikan, itu akan jadi prioritas dari Yayasan Guru Belajar di periode ini. Yayasan Guru Belajar sendiri, teman-teman, sejak awal sebetulnya amat sangat sejalan dengan filantropi Indonesia gitu ya. Dalam konteks kita sangat yakin bahwa yang dibutuhkan bukan cuma akses yang lebih tersedia, akses yang lebih terjangkau untuk pendidikan, tetapi memang bagaimana kualitas pendidikan ini kemudian bisa meningkat dan bisa dirasakan oleh semua dan setiap anak. Kita tahu betul salah satu isu utamanya adalah kesenjangan, dan saya yakin dalam berbagai bentuknya, mau kalimatnya mungkin beda-beda gitu ya, di theory of change masing-masing, di visi dan misi organisasi masing-masing. Sebetulnya alasan kita ada di sini hari ini adalah karena memang kita punya cita-cita yang sama gitu ya, memberikan manfaat sebanyak mungkin untuk semua dan setiap manusia di Indonesia. Kenapa saya bilang manusia? Karena di YGB kita memang juga ya ada dampak langsung ke anak, tetapi dampak antaranya ya lewat guru, lewat kepala sekolah gitu. Dan saya yakin semua kita di sini sebetulnya bicara manusia dalam kontinum yang sangat panjang. Lagi-lagi itu nanti akan menarik untuk didiskusikan. Mudah-mudahan percakapan-percakapan, umpan balik itu juga jadi budaya yang bisa kami teruskan dari apa yang sudah kita lalui sebagai anggota klaster gitu ya sebelumnya di 2019. Ada krisis-krisis yang sama-sama kita lalui di periode sebelumnya. Mudah-mudahan 2023 ini kita juga sudah jauh lebih stabil, sudah jauh lebih siap sehingga kegiatan-kegiatan bisa dilakukan dengan lebih optimal. Tapi lagi-lagi jaringan apapun teman-teman itu kita akan mendapatkan sebanyak yang kita kontribusikan, kira-kira begitu. Jadi saya yakin banget tadi YGB memilih jadi koordinator di periode ini. Mudah-mudahan cuma 1 periode, Mas. Sehingga karena itu salah satu indikator keberhasilannya sebetulnya, bahwa kemudian di 2 tahun mendatang sudah ada teman-teman lain yang kemudian juga bersedia gitu ya, punya kapasitas sedikit lebih gitu untuk mengambil peran sebagai koordinator. Tapi tadi kita menjadi koordinator, memberikan sedikit lebih, berharap juga mendapatkan sesuatu yang lebih dari peran yang diambil. Dan mudah-mudahan semua kita bisa ngasih lebih gitu ya, 54-54-nya.
sehingga apapun tujuan yang ingin dicapai dengan kehadiran dan keanggotaan di jaringan ini itu bisa melebihi ekspektasi masing-masing organisasi. Mohon dukungannya untuk 2 tahun ke depan dalam peran ini. Ada saya hari ini, ada Mas Bukit, tadi sudah disebut, ada Bu Dewi dan Bu Hani juga pembina dari Yayasan Guru Belajar, banyak juga tim Yayasan Guru Belajar di sini. Nanti pengen minta waktu khusus teman-teman juga untuk ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang kebutuhannya, tapi tentu insya Allah akan ada kesempatan-kesempatan lanjut selanjutnya juga untuk membahas ini. Selamat menikmati acara hari ini, dan sekali lagi mohon dukungannya ya, jangan cuma datang hari ini tapi untuk berikut-berikutnya juga, sehingga 2 tahun ke depan insya Allah kita ada di posisi yang lebih baik. Terima kasih kepercayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ella atas sambutannya. Selanjutnya adalah inaugurasi koordinator klaster filantropi pendidikan yang baru, yaitu Yayasan Guru Belajar, yang akan diwakili oleh Ibu Dewi Soeharto sebagai pembina. Mohon tentunya untuk maju ke atas panggung, dan Pak Gusman Yahya sebagai Direktur Eksekutif untuk menyerahkan piagam kepada koordinator klaster filantropi pendidikan yang baru. Dan saya juga mengundang Pak Mufi sebagai Ketua Yayasan Guru Belajar untuk ke depan menyerahkan estafet dari isi. Oke, nanti Pak Gusman menyerahkan kepada Ibu Dewi dan akan foto bersama. Dan ada, oke, sudah siap. Pak Buki boleh melangkah? Ya, siap. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, Ibu Ella mau foto juga? Bu Hani kalau mau foto silakan di sini ya, biar tidak terlalu. Dia di sini sama Prita sama Mas Satria, sama Mas Satria. Oh iya, oke, sudah siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Mengundang sekalian ya, Mas Patria sama Bu Prita sekalian sebelum acara ya. Oke, sudah siap? Oh iya, Mas Patria juga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangannya semuanya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baiklah, kita masuk ke sesi kedua, yaitu Philanthropy Sharing Session, untuk membahas topik mendorong terciptanya ruang aman anti kekerasan dalam mendukung pendidikan yang berkualitas. Philanthropy Sharing Session akan dimoderasi oleh Mas Patria Pratama sebagai Direktur Eksekutif Inspirasi Foundation. Oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan dulu Mas Patria. Sejak 2018 hingga saat ini menjadi Direktur Eksekutif Inspirasi Foundation, sebuah lembaga yang fokus pada pengembangan school leadership di Indonesia. Inspirasi adalah bagian dari inisiatif serupa di negara berkembang Global School Leaders dan didukung oleh kolaborasi beberapa filantropi dan mitra pembangunan seperti Pranata Foundation, Jalma Foundation, William Hendry Foundation, dan lainnya. Setelah beroperasi di 6 kabupaten kota dan menjangkau sekitar 600 kepala sekolah, Inspirasi kini tengah dalam upaya scale out untuk menjangkau lebih banyak kepala sekolah di Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya undang Mas Patria Pratama untuk masuk maju ke atas panggung. Tes, oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Karena sepertinya kita sebetulnya lumayan intimate nih di ruangannya. Jadi kita bikin sesinya seinformal mungkin ya, sehingga teman-teman juga bisa lebih bebas untuk berpendapat, bertanya segala sesuatunya. Jadi kita bikin agak asik dikit ya ini dari panitia ya, biasanya kan kita biasa ya sangat formal gitu, tapi ini kayaknya semuanya kenal satu sama lain juga, jadi apa poinnya kita berformal diri. Terima kasih sekali lagi tadi, terima kasih sudah memperkenalkan. Saya Patria, ditugasi hari ini diamanahkan untuk menjadi moderator. Terima kasih yang sudah menugaskan yang terhormat dari Kementerian Bu Prita,
Mbak Ella dan teman-teman Yayasan Guru Belajar, ada dari Pak Gusman juga, dari filantropi sama teman-teman WFI dan yang lainnya. Kita akan mulai, sebelum berdiskusi, kita akan mulai dengan pemantik dulu nih Bapak Ibu ya. Jadi sebelum masing-masing dari Bapak Ibu kan pasti sudah ada pandangan, pemikiran, juga termasuk yang sudah dilakukan selama ini. Tapi kita ingin dengar dulu untuk memantik diskusi kita hari ini tentang penciptaan ruang aman anti kekerasan untuk anak-anak di Indonesia. Tidak lain tidak bukan pemantiknya ini dari kementeriannya sendiri, dari Ibu Rusprita. Saya bacakan lebih lengkap ya Bu Prita ya, mohon maaf nih. Ibu Rusprita Putri Utami dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang saat ini juga selaku Kepala Pusat Penguatan Karakter atau PPK ya, Kepala PPK. Mohon maaf nih kita agak informal karena saya sama Bu Prita itu dulu kita sempat bareng di Pusat Analis Kebijakan di Kemendikbud, jadi we had long history sebelumnya. Jadi tanpa berlangsung berlama-lama lagi, saya mungkin persilakan ke Mbak Prita. Saya kira ada paparan dulu sebelum nanti kita rame-rame mendiskusikan, dan ada dua penanggap kita juga dari WFI dan dari IBB. Silakan Bu Prita untuk pemantik. Terima kasih Mas Patria. Sebenarnya agak canggung kalau dipanggil Bu Prita, karena biasanya dipanggilnya Mbak Prita. Dan dulu kita kayaknya ketemu masih zaman kinyis-kinyis ya, Mas Patria ya. 2000 berapa tuh Mas? 2016. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Senang sekali pada siang hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semua, Bapak Ibu semua dari Himpunan Filantropi, kemudian Yayasan Guru Berbagi, dari Inspirasi Foundation dan juga Wahana Visi Indonesia. Ini merupakan forum yang luar biasa. Kami juga diberikan kesempatan kita untuk bisa langsung bertemu dengan Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semua. Dan tadi informasinya agak kaget gitu, karena bayangannya kalau dari kementerian biasanya tua gitu kan. Padahal saya juga udah ubanan sama Mas Patria. Baik Bapak dan Ibu, materi untuk diskusi siang hari ini sebenarnya menjadi isu yang menjadi perhatian besar dari kami di Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, yaitu mengenai isu kekerasan. Sebenarnya ada 4 paparan yang sudah kami siapkan. Ini gimana sistemnya, apakah sudah oke ya? Sudah bisa? Coba bisa nggak? Saya mau ngarah kemana? Kesini. Oh, ke situ, oke. Enggak, berarti mana? Atau dibantu aja sama Mbak Ayola ya, kita tolong Mbak Ayola untuk share paparannya. Ya, mungkin sedikit perkenalan dulu ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mungkin belum semuanya kenal dengan apa itu Pusat Penguatan Karakter, karena memang Pusat Penguatan Karakter atau biasa dipanggil dengan Puspeka ini adalah satuan kerja yang bisa dibilang unit yang baru dibentuk oleh Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim semenjak beliau didapuk menjadi Mendikbudristek, di mana sebenarnya tugas dari dan juga mandat dari Puspeka secara garis besar ada 3 Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah mengimplementasikan profil pelajar Pancasila yang mana ini memang menjadi visi dari Kemendikbudristek saat ini. Jadi mungkin Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang hadir di sini juga sudah familiar ya dengan seluruh kebijakan Merdeka Belajar, dan profil pelajar Pancasila ini adalah kompas dari kebijakan Merdeka Belajar. Jadi sebenarnya ujung dari kebijakan Merdeka Belajar ini adalah harapannya bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, kami di Pusat Penguatan Karakter juga mendapatkan mandat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan di dunia pendidikan. Kalau Mas Menteri menyebutnya 3 dosa besar pendidikan, meliputi perundungan, kekerasan seksual, dan juga intoleransi. Jadi kami di kementerian, rekan-rekan semua, itu ada pokja kekerasan. Kalau pencegahan itu lebih di kami, Pusat Penguatan Karakter, sedangkan kalau untuk penanganan kasus itu ada di Inspektorat Jenderal gitu. Jadi kami dengan Itjen bekerja cukup erat gitu ya,
selalu berkoordinasi dan juga berkolaborasi karena kami bicara di konteks pencegahan, kemudian kalau ada kasus penanganan itu ada di Itjen. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan pendidikan yang inklusif dan juga berkebinekaan. Jadi ada beberapa juga intervensi yang kami lakukan di Pusat Penguatan Karakter dan secara core bisnis di Puspeka ini juga melakukan kampanye publik Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya mainstreaming penguatan karakter itu ada di berbagai direktorat ya. Jadi misalnya di PAUD Dasmen mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, kami di Puspeka ini dengan kampanye dan juga beberapa inisiasi kebijakan. Salah satunya kebijakan yang baru saja kita keluarkan itu adalah Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, Permendikbud ini sebenarnya menggantikan regulasi yang sebelumnya sudah kita miliki, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Sebelumnya kita sudah punya Permen 82 nih Mas Patria tahun 2015. Pas saya baca kakak kegiatan ini kayaknya masih menulisnya Permen 82. Nah, sebenarnya kita udah punya kebijakan yang baru, Permen 46 tahun 2023 yang di launching 8 Agustus kemarin, jadi cukup baru. Ini menjadi baru banget. Ini menjadi kebijakan Merdeka Belajar episode 25 gitu. Saya udah bisa sharing ya, Mbak? Langsung di TV aja. Ke TV. Masternya. Oke, ya. Baik, ini mungkin sekedar menyampaikan konteks mengapa kami di Kemendikbudristek ini luar biasa yang memiliki concern sangat besar mengenai isu kekerasan. Saya sendiri sejak ada di Pusat Penguatan Karakter, sepertinya hampir tidak pernah satu hari pun tuh terlewat tanpa ada informasi kekerasan di WhatsApp. Jadi selalu ada yang menginformasikan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan. Dan kami yakin sebenarnya kasus yang ada di media, yang ada di pemberitaan, itu sebenarnya hanya segelintir kasus yang terjadi di realita lapangan ya Bapak dan Ibu. Yang kami jadi selalu menyebutnya adalah fenomena gunung es. Jadi apa yang mungkin viral di pemberitaan, sekarang kan apa-apa gampang sekali ya diviralkan gitu ya. Tapi sebenarnya itu belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Jadi sebenarnya kami yakin kasus-kasus kekerasan ini angkanya jauh lebih besar daripada apa yang kita ketahui di pemberitaan. Ini luar biasa sekali, dari banyak kasus yang mungkin muncul di pemberitaan, tidak hanya di dunia nyata, tapi juga saat ini juga marak ya kasus kekerasan yang sifatnya digital. Terutama pada saat kita kemarin menjalani pandemi COVID, komunikasi kita, interaksi kita banyak yang kemudian beralih ke digital ya, termasuk juga pembelajaran jarak jauh ya. Nah ini kekerasan relatif kemudian basis digital ini melonjak tinggi gitu dari angka yang kita miliki. Nah ini juga adalah data yang kami rujuk dari KPAI Bapak dan Ibu semua, dari 2000 lebih kasus sepanjang tahun 2022. Ini menunjukkan angkanya luar biasa tinggi, terutama untuk jenis kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual ini menempati urutan pertama dari laporan yang masuk di KPAI tahun lalu. Kemudian anak korban kekerasan fisik dan juga psikis. Dan yang ketiga adalah anak korban pornografi dan juga cybercrime. Ini angkanya luar biasa tinggi, 2133. Nah, ini mungkin saya coba mengutip begitu apa yang disampaikan oleh Mas Menteri pada saat launching Merdeka Belajar 25, di mana Mas Menteri menyampaikan ada pandemi yang sebaran dan skalanya ini luar biasa lebih masif dan lebih besar daripada pandemi COVID-19 itu sendiri. Yang mana ini korban anak-anak terutama ini lebih besar daripada korban COVID-19. Nah, pandemi ini adalah pandemi kekerasan. Bukan tidak mungkin kita pun sebenarnya dulu mungkin jadi korban ya Mas Patria ya, yang mana itu kemudian traumanya jangka panjang masih terbawa sampai kita dewasa gitu. Jadi ini menunjukkan betapa dunia pendidikan memang saat ini bisa dibilang dalam situasi yang darurat gitu ya terhadap kasus-kasus kekerasan yang ini harus mulai kita bersama-sama gerak bersama nih untuk
meng-tackle isu kekerasan ini. Nah, untuk indikator kekerasan sendiri di kebijakan kami menyebutnya PPKSP, pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Indikator dari kekerasan ini adalah paksaan. Nah, secara garis besar, selain dari 3 kekerasan ini, yaitu kekerasan seksual, perundungan, dan juga intoleransi, ada juga bentuk kekerasan lain, baik itu secara fisik, kemudian verbal atau non psikis gitu ya, dan juga kami bahkan mengatur mengenai kebijakan yang mengandung kekerasan. Jadi bisa jadi ada kebijakan-kebijakan yang memang dikeluarkan oleh pihak otorita, baik itu Pemda, bahkan juga satuan pendidikan, misalnya kepala sekolah membuat aturan yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Itu pun juga kita atur di kebijakan PPKSP. Nah, untuk kekerasan seksual ini adalah paksaan yang mengarah pada aktivitas seksual menyasar organ reproduksi yang biasanya ini disebabkan oleh adanya ketimpangan relasi kuasa. Kemudian untuk perundungan adalah perilaku agresif, bentuknya bisa fisik maupun juga non fisik gitu ya, psikis, yang juga terjadi karena ketidakseimbangan kekuasaan, dan kata kuncinya adalah ini terjadi berulang gitu, dan memiliki tadi ya kecenderungan berulang dan adanya juga ketimpangan relasi kuasa. Nah, jika ada kekerasan yang terjadi mungkin intensitasnya hanya sekali, apakah ini kemudian tidak dianggap sebagai kekerasan? Sebenarnya masih masuk kekerasan, sama saja, tapi mungkin masuknya ke kekerasan fisik atau ke psikis gitu ya. Kemudian untuk intoleransi adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan gitu ya, dan juga pemilihan berdasarkan identitas dan latar belakang tertentu, baik itu suku, agama, ras, kondisi ekonomi, gitu ya, kondisi fisik, dan juga lain-lain. Nah, ini kami juga menyadari gitu ya, berdasarkan hasil kajian kita di kementerian, ini luar biasa sekali dampak dari kekerasan yang sepertinya ini kita sepakati bersama ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua ya. Bagaimana anak yang mengalami kekerasan, tidak hanya anak ya, tapi juga guru yang mungkin mengalami kekerasan atau pihak-pihak yang melihat kekerasan itu juga memiliki dampak yang luar biasa. Yang pasti proses pembelajaran itu tidak akan bisa berjalan dengan optimal. Tadi ya tidak mungkin optimal proses pembelajaran, kemudian itu pasti akan menghambat pencapaian prestasi akademik, bahkan juga guru tidak akan bisa mengajar atau mendidik dengan nyaman gitu ya kalau ada kekerasan di sekolah. Dan ini tentu saja berpotensi di mana peserta didik dan juga pendidik maupun tenaga kependidikan memiliki kehilangan kesempatan untuk melaksanakan proses pendidikan secara optimal, yang bisa menyebabkan kemudian korban ini drop out, putus dari pendidikan, kemudian guru harus keluar dari sekolah gitu ya, dan tentu saja ini sangat juga membawa dampak negatif bagi persekolahan, di mana kemudian sekolah jadi posisinya sangat negatif, yang mana secara makro dan juga jangka panjang tentu ini menghambat pembangunan sumber daya manusia Indonesia, yang harapannya sebenarnya kan kita menuju ke generasi emas 2045. Nah, ini ada beberapa data juga Bapak dan Ibu yang dimiliki oleh Kemendikbudristek, di mana kita sudah melakukan asesmen nasional. Nah, ini adalah angka-angka yang kita dapatkan. Lebih dari 30%, ya 34,5% peserta didik, jadi 1 dari 3 ya berpotensi mengalami kekerasan seksual. Jadi dari asesmen nasional betul. Kemudian 36,3% peserta didik ini juga berpotensi mengalami perundungan. Jadi angkanya kurang lebih sama. Kemudian juga 26%, 1 dari 4 ya berpotensi mengalami kekerasan fisik, hukuman fisik. Kemudian kalau kita melihat juga di iklim kebinekaan, karena kita di asesmen nasional, selain dari indeks karakter, kemudian ada iklim keamanan sekolah, ada juga iklim kebinekaan. Ini juga kita melihat angkanya cukup besar, yaitu 68% satuan pendidikan masih harus ditingkatkan dan juga dikuatkan iklim kebinekaannya. Nah, ini berkaitan dengan isu intoleransi dan juga diskriminasi. Jadi angkanya masih luar biasa mengkhawatirkan ya Bapak Ibu semua. Nah,
Ada beberapa tantangan memang yang kita hadapi ya Bapak Ibu, bagaimana kemudian Kemendikbudristek mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan kebijakan Permendikbud PPKSP ini. Memang sebelumnya ada keterbatasan gitu ya di aspek regulasi, sehingga di Permen PPKSP ini kami harapannya bisa menguatkan dari aspek pencegahan dan juga penanganan. Kemudian juga masih banyak sekali sebenarnya kasus-kasus yang tidak dilaporkan. Nah ini yang terus kami edukasi juga gitu ya ke seluruh pihak di satuan pendidikan gitu, karena memang ada juga pandangan di mana kasus kekerasan ini dianggapnya entah malu untuk dilaporkan atau mungkin dirasa aib ya, terutama untuk yang kasus kekerasan seksual gitu ya. Dan juga karena tadi ada ketimpangan relasi kuasa, seringkali korban kemudian takut untuk bercerita dan juga lapor. Kemudian juga rendahnya kesadaran akan ancaman kekerasan, dan seringkali pandangan terkait kekerasan ini dianggapnya hanya berdampak ke korban saja, padahal tidak. Kekerasan itu juga memiliki dampak yang negatif kepada pelaku, terutama pelaku anak, dan juga pihak-pihak yang menjadi saksi. Jadi semuanya sebenarnya memiliki imbas negatif, baik kepada korban, pelaku, dan juga pada saksi. Kemudian saat ini kita juga melihat gitu ya, masih kurangnya pelibatan stakeholder atau lembaga lain dalam upaya pencegahan penanganan, sehingga memang kami merasa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di sektor pendidikan ini memang tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Jadi kita nggak bisa hanya mengandalkan entah kementerian saja atau satuan pendidikan saja kita minta untuk bergerak gitu, tapi sifatnya harus kolaboratif, termasuk juga dengan berbagai mitra. Nah kami sendiri di Kemendikbudristek Bapak dan Ibu sebelum mengeluarkan kebijakan PPKSP ini juga sudah memiliki nota kesepahaman 8 kementerian lembaga, yaitu Kemendikbudristek tentu saja, kemudian Kemdagri, Kemensos, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPAI, kemudian juga Komnas HAM dan juga Komnas Disabilitas. Jadi memang harapannya ini menjadi komitmen kita bersama begitu ya, untuk sama-sama bergerak melakukan upaya pencegahan dan penanganan. Di samping itu kami juga sudah memiliki perjanjian kerjasama juga atau tentang kesepahaman juga dengan Komnas Perempuan, karena di samping kebijakan PPKSP ini sebelumnya tahun 2021 kita juga sudah memiliki kebijakan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual, tapi khusus untuk jenjang perguruan tinggi gitu. Sedangkan kalau PPKSP jenjang persekolahan. Oh 5 menit, oke. Saya coba skip ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi secara garis besar ada 2 regulasi ya Bapak Ibu ya. Kami menyebutnya PPKSP untuk yang persekolahan. Ini sifatnya lebih lebih holistik karena mengatur segala bentuk kekerasan. Sedangkan kalau yang jenjang perguruan tinggi memang lebih spesifik. PPKS ini hanya untuk jenis isu kekerasan seksual saja. Nah, untuk sasaran sendiri rekan-rekan semua terkait kebijakan PPKSP, karena memang ini sifatnya menyempurnakan dari Permendikbud 82, semua sasarannya adalah melindungi peserta didik. Nah ini kita perluas, jadi tidak hanya melindungi peserta didik, tapi juga pendidik dan tenaga pendidikan, bahkan juga unsur warga masyarakat yang beraktivitas di lingkungan sekolah gitu ya. Jadi misalnya seperti penjaga kantin ataupun siapapun yang memang beraktivitas di lingkungan sekolah yang menjadi entitas yang dilindungi dari PPKSP. Kemudian bentuk-bentuk kekerasan ini juga kita atur secara detail, terutama bentuk-bentuk kekerasannya luar biasa kita buat detail sekali Mas Fatya. Jadi kalau dibaca gitu ya, misalnya kekerasan seksual saja tuh jenisnya ada 25 bentuk gitu ya. Belum lagi perundungan, itu juga definisinya kita buat sangat detail, terus bentuk-bentuknya, contohnya apa saja itu juga sudah ada gitu. Kemudian hal lain yang diatur di PPKSP ini adalah pembentukan tim, Bapak dan Ibu, kita menyebutnya tim TPPK, tim pencegahan dan penanganan kekerasan di level satuan pendidikan, dan di Pemda yang kita sebut sebagai Satgas. Nah untuk di Pemda sebenarnya tidak hanya melibatkan dinas pendidikan saja, tapi juga lintas kedinasan gitu ya. Jadi melibatkan dinas sosial, dinas perlindungan anak, dan juga organisasi lain yang ada di perangkat daerah.
Kemudian untuk mekanisme pencegahan ini juga kita buat mekanisme pencegahan ini sudah kita atur gitu ya, bagaimana tanggung jawab mulai dari satuan pendidikan, pemerintah daerah sampai juga kementerian gitu ya, sama-sama memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan. Dan untuk penanganan ini juga sudah kita atur bagaimana penanganan kekerasan yang perspektifnya adalah memprioritaskan pemulihan bagi korban, baik itu peserta didik, pendidik, dan juga tenaga pendidikan. Ini mungkin bisa saya skip ya, ini lebih ke Perma 30 2021 tadi sama juga tentang pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual, yang mana juga harapannya di seluruh perguruan tinggi ini juga dibentuk satuan tugas, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini seluruh perguruan tinggi negeri sudah memiliki satgas dan juga sudah kita berikan peningkatan kapasitas gitu ya untuk bisa melakukan upaya-upaya pencegahan dan juga penanganan jika ada kasus. Dan saat ini juga sudah tengah berproses pembentukan satgas di PTS yang jumlahnya ribuan. Alhamdulillah juga udah beberapa ratus PTS memiliki satuan tugas. Lanjut. Dan tadi seperti saya sampaikan juga rekan semua, kami di Pusat Penguatan Karakter juga memiliki mandat untuk melakukan kampanye ya, edukasi publik, sehingga upaya yang kami lakukan adalah melakukan kampanye above the line dan juga below the line gitu ya. Nah, below the line sendiri bentuknya adalah berbagai aktivasi yang kami lakukan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, kemudian bimbingan teknis, DKT gitu ya, maupun kegiatan-kegiatan seperti ini untuk bisa berdiskusi langsung. Sedangkan kalau above the line ini lebih kepada memproduksi konten-konten yang kemudian kita sebarluaskan melalui kanal-kanal yang dimiliki oleh kementerian. Ini contohnya untuk yang below the line, sudah ada BIMTEK, bimbingan teknis program pencegahan perundungan, di mana kami bekerja sama dengan UNICEF Indonesia. Saat ini sudah ada lebih dari 9.000 satuan pendidikan jenjang SMP, SMA, SMK yang sudah kami latih, dan alhamdulillah juga sudah membentuk agen perubahan yang berasal dari unsur siswa, hampir 70.000 ya, sekarang angkanya sudah bertambah, yang mana siswa ini menjadi champion di lingkungan pendidikan. Jadi siswa ini yang kemudian menebarkan dan juga mendiseminasikan nilai-nilai kebaikan ke teman sebayanya gitu. Kemudian optimalisasi dari implementasi Permendikbud PPKS tadi sudah kami sampaikan juga ya, seluruh PTN sudah ada satgas, sudah kita berikan peningkatan kompetensi dan juga melakukan sosialisasi dan juga diseminasi produk kebinekaan kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama di daerah-daerah yang memang menjadi prioritas berdasarkan hasil asesmen nasional. Ini contoh-contohnya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, ada dalam bentuk film pendek, motion grafis, animasi, lagu gitu ya, yang mana memang ini sangat potensial untuk dimanfaatkan juga gitu, harapannya bisa dimanfaatkan misalnya di proses pembelajaran, dan juga sangat mudah untuk disebarluaskan di media sosial yang kita miliki. Kami memiliki beberapa media sosial, Bapak dan Ibu, di Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI. Nah, ini beberapa perangkat juga yang sudah dikembangkan oleh kami di Puspeka, baik dalam bentuk laman, kemudian juga laman tentang kekerasan. Ini spesifik di merdeka-dari-kekerasan.kemdikbud.go.id. Jadi ini laman yang harapannya menjadi kanal yang sangat lengkap ya, harapannya rekan-rekan bisa melihat regulasi, kemudian definisi, kemudian juga ada platform juga bagi sekolah dan juga Pemda untuk melaporkan pembentukan TPPK dan Satgasnya. Jadi ada dashboard yang bisa kita lihat. So far kalau kita lihat pembentukan TPPK per hari ini sekitar 500 satuan pendidikan sudah memiliki tim TPPK. Kemudian juga ada e-learning, kemudian ada portal berbagi praktik baik juga gitu ya, dan juga materi-materi edukasi terkait perundungan, kekerasan seksual, intoleransi ini juga sudah kita produksi. Di samping juga ada beberapa buku dan juga modul yang mana ini beberapa sudah kita sematkan juga di platform Merdeka Mengajar, sehingga harapannya seluruh sekolah, kepala sekolah, guru ini bisa mengakses platform Merdeka Mengajar, dan harapannya ini bisa menjadi modul pembelajaran yang dipelajari di sekolah. Nah, ini adalah kemitraan ya, multi pihak dalam upaya menciptakan ruang aman di satuan pendidikan.
tentu saja saat ini kami juga Mendikbudristek tengah berusaha untuk meningkatkan kolaborasi lintas sektor, karena tadi tidak mungkin hanya dilakukan oleh Kemdikbudristek sendiri saja gitu ya. Apalagi kalau bicara tentang kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, peran dari Kemdagri misalnya contohnya gitu ya, yang memang memiliki pemerintah daerah tentu juga harus menjadi focal point gitu yang berperan dalam upaya pencegahan, di samping juga tentu berbagai organisasi jaringan masyarakat sipil dan juga seluruh pihak yang kami yakin sebenarnya sudah banyak berkontribusi gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita bersama-sama memiliki visi yang sama gitu ya, harapannya arahnya dan tujuannya juga selaras gitu. Kemudian berkontribusi kebutuhan penanganan korban kekerasan, terutama untuk rujukan-rujukan, karena kami yakin kalau ada kasus kekerasan ini nggak mungkin hanya ditangani oleh sebuah tim yang dibentuk di level sekolah, gitu ya. Jadi memang tim di sekolah yang tadi disebut TPPK ini harapannya juga memiliki kanal-kanal rujukan yang bisa dimanfaatkan, yang harapannya juga berada di lingkungan sekitar sekolah gitu. Jadi harapannya ini bisa juga memanfaatkan OPD-OPD yang ada di daerah maupun juga organisasi-organisasi yang melayani gitu ya masalah penanganan kasus. Di samping juga harapannya berbagai tadi ya produk-produk dan juga perangkat yang sudah dimiliki ini bisa dimanfaatkan juga oleh seluruh pihak dalam upaya pencegahan penanganan kekerasan. Jadi mungkin itu Bapak Ibu semua, mudah-mudahan tidak lebih dari 20 menit, tapi nanti kalau memang ada hal yang perlu didiskusikan, bisa kita diskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atau Mbak ya, oke, Mbak Prita atas paparannya ini. Saya pikir ini lebih dari komprehensif ya. Sebelum kita membahas lebih jauh, Mbak Prita, kita kayaknya kursinya ini lumayan banyak, jadi supaya terisi dulu, saya ingin mengundang sekaligus penanggap kita hari ini sebelum nanti berdiskusi ya. Yang pertama mungkin bisa ke depan Bapak atau Mas Satrio Rahargo, spesialis perlindungan anak dari WVI, Wahana Visi Indonesia. Silakan ke depan Mas. Dan juga Bapak Maman Basyaiban dari Yayasan Guru Belajar, silakan ke depan. Nah ini kan biar agak lebih rame ya Mas ya, tadi cuma berdua aja. Tidak lupa juga sepertinya nih kita sekaligus juga menyambut Ibu Ariyanti Safitri yang sekaligus tadi Bu Santi ya, kita sebutnya Bu Santi dari Strategic Planning dan Partnership Kanoto Foundation, yang baru saja sebetulnya hari ini tadi baru aja serah terima mungkin ya disebutnya ya, serah terima selaku sertijab ya, sertijab boleh selaku koordinator klaster filantropi pendidikan sama datang. Nah, sebelum saya ke Mas Satrio dan Maman, karena kita semuanya tadi saya bilang ya diskusinya ini lumayan intimate di sini, jadi saya sebetulnya sebelum ke Bapak berdua, kita ingin dulu ke audiens yang ada di sini, biar kita sekalian diskusi ya. Jadi saya sekaligus pemantik aja Mbak Prita ya. Mungkin Bapak Ibu dari pemaparan dari yang disampaikan oleh Mbak Prita tadi, mungkin kita akan kick off dengan mungkin bisa menyampaikan nih Bapak Ibu, siapapun ya yang ada di sini, satu kalimat aja Bapak Ibu, karena waktunya kita juga terbatas ya, tapi kalimatnya bisa dibuat panjang tentu saja, tergantung Bapak Ibu kalimatnya mau sepanjang apa, kalimat majemuk juga bisa ya. Satu kalimat aja Bapak Ibu, reaction ya, bisa aja reaction, atau satu hal yang menurut Bapak Ibu mengejutkan. Mungkin sebelumnya tadi apalagi tentu saja saya tadi agak tercengang ya, ada beberapa anak dari asesmen nasional tadi yang berpotensi terkena kekerasan gitu di sekolahnya dalam aneka bentuk, atau bisa juga hal baru gitu ya, yang Bapak Ibu jadi terpikir dari paparan pemantik dari Mbak Prita tadi. Gitu ya, mungkin kita mulai dari situ ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini mungkin saya persilahkan dulu nih, apa aja yang kepikiran ya, reaction, hal baru, atau hal yang mencengangkan yang menurut Bapak Ibu itu sangat striking atau layak untuk digarisbawahi dari paparan pemantik tadi, sebelum dan harapannya memberi konteks kepada Mas Satrio dan Mas Maman untuk memberikan tanggapannya yang mungkin lebih dari satu kalimat kalau yang gitu ya. Silakan Bapak Ibu, ada mungkin yang ingin
Oke, berdiscussion. Oh, ada satu. Silakan Ibu Dewi. Enggak, dari Ibu Dewi ya. Ya, silakan. sebenarnya lebih pertanyaan sih tadi waktu memberikan data kekerasan, kata-katanya sekian persen berpotensi. Itu berpotensi atau memang sudah terjadi? Kenapa digunakan kata berpotensi? Mbak Prita mau kita reaction aja dulu kali ya, biar nanti atau mau ya kita sekalian dari kamu. Betul Bu, saya juga tadi sebenarnya pengen penasaran ya kalau berpotensi. Jangan sampai terrealisasi kan kalau potensi kan itu yang jadi masalah. Gimana ya? Kalau yang lain Bapak Ibu mungkin ada sesi, silakan Pak yang di belakang Mas. Sekalian memperkenalkan Mas ya, biar kita kenal juga dari nama dan asal organisasi. Atau sudah belum? Perkenalkan, nama saya Aditya. Saya dalam ini atas nama individu. Ya. Jadi saya mau tanya, apakah kalau kita lihat tadi ya paparan dari Mbak Gita, apakah di Indonesia ini sudah ada kurikulum soft skill yang memang diterapkan bagi siswa dari usia yang dini, ya? Karena kalau saya lihat pendidikan di Indonesia ini kayaknya lebih mengedepankan hard skill, tapi soft skill itu malah ketinggalan. Sedangkan kalau kita lihat di sini yang penting itu kalau oke lah anti kekerasan kita bisa bilang ke bisa menyasar ke guru, ke orang tua, ke siapapun juga. Tapi bagaimana dengan anak-anaknya? Karena kalau tadi kita lihat ada tadi kan kekerasan seksual itu yang cybercrime, banyak kasus. Kalau kita lihat banyak kasus anak-anak yang mohon maaf dia pacaran terus dia disuruh membuka pakaiannya, terus direkam, terus disebar ke internet, gitu kan. Nah, kalau karakter dia tidak kuat, ya dia akan ngomong saja, gitu kan. Tapi kalau karakter dia kuat, pasti dia bisa berpikir ulang untuk apa itu. Nah, jadi menurut saya itulah pentingnya soft skill bagi untuk anak-anak dari ini. Terima kasih. Makasih Mas, ini juga penting nih. Nanti untuk kita diskusikan juga ya, selain satgas-satgas tadi sebetulnya penguatan soft skill dari peserta didiknya itu sendiri seperti apa. Ada lagi mungkin Bapak Ibu, silakan. Dari kiri dulu. Bapak Ibu kalau bisa reaction ya Bapak Ibu ya, bukan tanya jawab. Saya ngamanin dulu, Mbak Prita takut udah bingung, saya harus jawab apa. Reaction aja dulu sekarang. Maaf, ini mungkin reaksi dan sekaligus menanya. Ya, terima kasih diberi kesempatan. Nama saya Ita, saya hadir di sini dari inovasi. Ada teman saya juga hilang di sini. Kami mungkin juga baru berkenalan ya dengan filantropi gitu. Jadi ingin belajar lebih banyak dengan Bapak Ibu dan semuanya yang ada di sini. Jujur kaget banget dengan data tadi, dampak dari kekerasan, indikator dan sebagainya itu. Singkat saja, apakah Puspeka punya data terpilah? Karena itu tadi banyak ya kekerasan yang dialami oleh anak perempuan yang lebih kalau dari perspektif gender atau GEDSI, gender equality, disability dan social inclusion itu masih sangat-sangat rentan untuk anak perempuan dibanding misalnya laki-laki. Apakah punya data itu? Lalu berikutnya lagi kita kan tidak bisa lepas dari GEDSI lagi, tidak hanya sekedar gender, tetapi juga penyandang disabilitas dan sosial inklusi gitu. Salah satu contoh ketika kami di inovasi membuat panduan untuk sekolah responsif gender, anak yang sudah menstruasi di kelas 5-6 ketika tempat sampah tidak ada yang memadai di sekolah, itu juga menjadi salah satu cara bagaimana anak laki-laki atau rekan lainnya membuli anak perempuan. Nah ini makin terjadi ya, apalagi anak-anak kita sekarang masih muda, belia banget di usia segitu sudah mengalami menstruasi, tidak ada tong sampah, dia buang di depan kelas. Nah ini terjadi di sekolah binaan kami di Jawa Timur, anak itu menjadi dibully oleh rekan-rekannya gitu.
Nah, bagaimana kalau ini dilihat oleh Puspeka dan kita semua dari perspektif JIXI? Terima kasih. Sorry, panjang ya. Bapak-bapak itu salah satu kalimat paling panjang yang pernah saya Jadi Selamat siang, sudah sore ya. Terima kasih, saya Rani dari Plan Indonesia. Reaksi dan pertanyaan boleh ya? Dari Plan Indonesia, oke. Apresiasi dulu, ini sebenarnya saya sangat senang sekali dengan kehadiran Permendikbudristek yang sebelumnya nomor 30 itu kebetulan terlibat juga untuk proses konsultasinya, dan juga yang 46 ini. Menurut saya ini salah satu kabar bahagia juga ya, dan sangat dekat juga dengan kaum muda. Saya senang sekali juga di baliknya banyak tim profesional muda. Dan kebetulan juga teman-teman, saya pikir ini perubahan yang bagus juga di kementerian, dan juga dari materi komunikasi dan sebagainya itu sangat dekat dengan kaum muda. Jadi itu apresiasinya. Kemudian untuk pertanyaannya adalah bagaimana dari dua permen ini untuk sistem monitoring, penguatan, dan juga keberlanjutannya ke depan gitu. Karena kebetulan juga ada beberapa teman dari universitas itu yang mau studi juga terkait Permendikbudristek ini, dan mereka juga melihat meskipun memang sekarang kan kalau yang di negeri itu sudah ada satgasnya ya keseluruhan tadi untuk kekerasan seksual, tapi ingin tahu dari monitoring, penguatan, dan keberlanjutannya, terutama apabila ke depan nanti mungkin ada perubahan-perubahannya baik dari tim maupun dari struktur dari kementerian. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Mbak siapa tadi? Sorry, Mbak Rani dari Yayasan Plan Indonesia. Oke. Dari mana? Satu atau dua reaksi terakhir. Sudah pesan yang belakang lebih dulu, Mas ya, monggo Mas. Ya, selamat sore semuanya. Nama saya Cogi, saya dari Provisi. Reactionnya pertama wow dan optimis. Nah, mungkin bukan pertanyaan tapi usul, ya usulan. Kan temanya mendorong penciptaan ruang aman. Tadi pas diceritakan tentang data-data kekerasan itu, saya langsung keingat zaman saya kecil, gitu. Mungkin seumuran kali ya. Zaman saya kecil tuh ada serial di TV, ACI. Berarti seumuran. Batman ya, ACI. Terus zaman saya remaja ada sinetron Bidadari. Bidadari ya, Mas Chandra. Berarti ya seumuran berarti. Terus sekarang film-film yang muncul, film layar lebar di Indonesia ada Like and Share, kemudian ada kemarin ada saya lupa ya, tapi dia film bagus banget yang punya temanya tuh tentang seseorang yang suka warna ungu. Oh Yuni ya, betul Yuni ya. Terus saya baru nonton film Netflix semalam baru selesai, Mask Girl. Nah itu tentang bullying juga kan. Nah menurut saya sekarang media itu sangat bisa dipakai untuk memberi awareness tentang itu dan bagaimana solusinya gitu. Jadi menurut saya usulannya adalah mungkin dari Kemendikbudristek bisa bekerja sama juga dengan kementerian terkait atau kita yang ada di filantropi ini untuk membuat satu web series atau film gitu ya, untuk kita bisa menekan, memberikan awareness tentang kekerasan dan juga menekan angka kekerasan tersebut. Demikian, terima kasih. Terima kasih Mas Yogi dari Provisi. Iya, saya jadi mengingat-ingat dulu saya nonton apa. Enggak, Bu Santi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Mohon maaf terlambat ini hadirnya. Mungkin dari Tanoto Foundation hanya menggarisbawahi terima kasih dari rekan-rekan di inovasi bahwa betul bagaimana dengan nasib-nasib anak yang berkebutuhan khusus, karena mereka sendiri sebenarnya sudah termarginalkan. Saya hanya ingin bertanya, tadi ada 68% satuan pendidikan perlu diberi penguatan kalau nggak salah ya. Ada yang 68% itu. Kalau bagi saya data-data ini sangat powerful sebenarnya. Cuma tinggal bagaimana kita gaungkan lewat media tadi seperti yang Mas katakan. Dan pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana dengan anak-anak
dari sekolah yang dibawa Kemenak, apakah ini juga sudah termasuk dalam target survei atau belum? Karena kan sekolah kita, ya gitu, halaman sebelahnya bagaimana, dan apakah ini sudah representasi semua sampai ke Indonesia Timur juga? Mungkin itu sih, terima kasih. Terima kasih. Saya kira kita semua pasti lumayan banyak ya. Cuma saya harus ada waktu cukup nih untuk para penanggap kita. Tadi kalau saya bisa rekap ada yang seputar tentang data, termasuk yang klarifikasi tentang potensi, lalu perlunya soft skill, media, monitoring, sustainability, sama yang berhubungan sama data juga sih sebetulnya ya. Apakah itu sudah mencakup keseluruhan sekolah atau yang ada di Indonesia. Oke, saya berikan waktu dulu nih, terserah mau Pak Satrio dulu atau Pak Maman dulu untuk memberikan Mas Maman atau Mas Satrio untuk kasih mungkin sedikit tanggapan tadi ya. Bisa jadi ada juga sih beberapa yang mungkin berkorelasi sama yang sudah rekan-rekan di sini sampaikan. Siapa dulu Mas Satrio, Mas Maman? Ya, baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian, dan senang sekali boleh hadir di sini. Nama saya Satrio, saya dari Unit Perlindungan Anak Panavis Indonesia sebagai spesialis perlindungan anak. Jadi sebenarnya ini pertama kali saya hadir di sini gitu ya, jadi senang sekali dan bisa berkenalan dengan Bapak Ibu di sini. Dan kalau tadi menanggapi tentang data-data kekerasan yang dialami oleh anak terutama di sekolah, kalau saya boleh mengutip, kalau tadi dari Kemendikbud ya, kalau dari Kementerian PPA ada namanya data Simfoni PPA. Dari Simfoni PPA tahun 2022 itu, tahun 2022 ya, itu ada 1.247 anak yang mengalami kekerasan di sekolah. Jadi kalau dibandingkan setahun ya, sebulan ada 1.000 anak di Indonesia ini yang mengalami kekerasan. Dan kalau kita lihat pelaku gurunya, itu di Simfoni PPA ada 660 guru yang jadi pelaku kekerasan di sekolah. Itu dari data Simfoni PPA untuk tahun 2022. Jadi sebenarnya kalau kita bicara, karena ini menarik ya, ini bicara soal pendidikan. Bagaimana tadi kalau di sambutan disampaikan, kita bicara membangun masa depan, membangun hidup yang lebih baik di masa depan. Kalau kita bisa menyediakan lingkungan yang aman, ramah, nyaman juga untuk anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, tentu kita bisa berharap ada dunia yang lebih baik di depan sana untuk bukan hanya untuk anak-anak kita ya, tapi untuk kita ke depan juga. Nah, saya ingin menggarisbawahi juga dari survei nasional perilaku hidup anak remaja tahun 2021, itu ada perilaku bagaimana anak memanfaatkan layanan. Jadi ketika anak mengalami kekerasan, bagaimana mereka memanfaatkan layanan itu. Nah, ada yang menarik, ada 3 kekerasan tadi ya, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Ketika kita bicara data untuk anak yang korban anak laki-laki yang mengalami kekerasan seksual, di data survei nasional perilaku hidup anak remaja itu, tidak ada anak laki-laki yang mengalami kekerasan seksual itu yang memanfaatkan layanan. Jadi itu sangat mengejutkan ya, sebenarnya bukan hanya mengejutkan tapi sangat membuat kita shock. Anak laki-laki kalau ketika dia mengalami kekerasan seksual, dia akan lapor. Itu dari data SMA 2021 ya. Kemudian kalau anak perempuan ketika dia mengalami kekerasan seksual itu hanya 5 dari 100 gitu ya, yang kemudian memanfaatkan layanan. Lebih rendah lagi nanti kalau bicara kekerasan fisik, hanya 4 dari 100, kekerasan emosional hanya 2 dari 100 yang memanfaatkan layanan. Kita telisik lebih jauh ya, sebenarnya ini bicara 3 hal. Yang pertama bahwa apakah anak tahu di mana mereka bisa melapor, gitu ya. Jadi kalaupun mereka tahu di mana mereka bisa melapor, apakah mekanisme yang disediakan untuk mereka itu cukup ramah atau cukup mudah dijangkau oleh mereka atau tidak? Karena seringkali mereka mungkin nggak tahu ya. Kalau sekarang bersyukur sekali karena sudah ada Permendikbud 4 2023, sebenarnya ini juga melengkapi Permen PPA 68 2014 tentang sekolah ramah anak. Jadi dulu sudah ada, tapi sekarang sudah adanya Permendikbud ini menjadi daya ungkit penting sekali mewujudkan sekolah ramah anak ini. Nah, kembali lagi soal ketika sudah ada mekanisme yang dibikin di Permendikbud ini, tentu anak harus tahu bagaimana mekanismenya, seperti apa, sehingga mereka ketika mengalami kekerasan itu mereka segera bisa melaporkan. Kemudian sudah ada TKPK ya. Nah, mungkin saya menggarisbawahi kenapa kemudian anak nggak memanfaatkan. Jadi tadi sudah bicara soal ketidaktahuan, kemudian bicara soal apakah itu ramah atau nyaman anak untuk melapor atau tidak. Karena seringkali di masyarakat kita itu mudah untuk kemudian menyalahkan korban.
Jadi kalau kemudian ada anak yang mengalami korban, kita biasanya ini kalau sekarang bahasa netizen gitu ya, netizen itu biasa akan bilang menyalahkan dalam arti kamu pakaiannya kurang pas gitu ya, atau gara-gara kamu sih lewat jalan tertentu gitu ya, atau gara-gara kamu mungkin dalam tanda kutip dianggap gede gitu ya. Itu yang membuat anak kemudian jadi berat untuk melapor gitu ya, karena takut ketika mereka melapor ya tadi mereka kan diperlakukan bukan hanya untuk dibela tapi malah dituduh semakin banyak amat gitu ya. Nah mekanisme itu yang mungkin perlu digarisbawahi, artinya mungkin sudah ada di Permendikbud itu ya, tapi bagaimana memastikan ketika itu sudah ada di sekolah itu juga membuat anak ketika mereka melapor mereka terlindungi, nyaman, dan kemudian tidak terus kemudian dituduh ya, dituduh macam-macam. Ini juga mungkin menurut saya jadi PR di dalam anggota TPPK itu, karena dalam anggota TPPK itu kalau saya tidak salah ada orang tua, komite sekolah dan guru atau guru yang ada di sekolah itu gitu ya. Bagaimana memastikan mereka punya kapasitas untuk ketika memang harus mengawasi atau mungkin menginvestigasi suatu kasus, mereka tidak kemudian justru jatuh untuk tadi ya, ya ini kan karena mungkin kebiasaan umum di kita ya untuk di masyarakat kita untuk menyalahkan korban itu, sehingga kemudian ya mereka lebih mudah untuk ya kemudian membuat anak jadi korban. Nah kemudian ketiga memang bicara soal bagaimana memastikan kita semua itu ya di sekolah misalnya ya paham bahwa yang namanya kekerasan itu sesuatu yang harus ditolak. Makanya kalau kami di Warna Wisi mengembangkan modul-modul yang namanya modul harmoni, modul pendidikan karakter mungkin ya, bagaimana guru bisa mengajar dengan cara yang baik. Artinya tidak kemudian dengan cara kekerasan, tetap harus dengan model yang kontekstual ya, tapi tidak dengan cara kekerasan. Kemudian ketika anak belajar di ruang kelas yang seperti apa yang harus di-set untuk anak itu sehingga anak nyaman belajar. Nah, itu yang tentu harus dibangun dalam tidak hanya di guru ya, tapi di orang tua, di anak sendiri bahwa nggak boleh ada kekerasan gitu. Itu mindset yang harus kita bangun gitu. Karena mungkin kalau di Indonesia Barat ini bisa jadi sudah agak berbeda ya dengan Indonesia Timur ya. Kalau di Indonesia Timur pengalaman kami mendampingi orang tua dan guru itu kalau nggak dipukul bukan pendidik, bukan mengasuh gitu ya. Harus ada model itulah. Jadi itu juga kemudian jadi berkaitan gitu dengan proses pengajaran. Nah itu yang mungkin harus sama-sama nih untuk kita kalau tadi dibilang sosialisasi ya Bu. Jadi memang ini jadi PR untuk Permendikbud ini bagaimana mengkampanyekan tadi ada 6 jenis kalau saya nggak salah ya dalam Permendikbud itu, dan kalau tadi Bu bilang ada 25 itu jenis kekerasan seksual ya. Iya. Nah itu yang mungkin harus disampaikan, digiatkan, semakin orang tahu, sadar bahwa ada 6 jenis kekerasan, ada 3 jenis sebenarnya, 3 jenis dosa pendidikan. Nah itu yang harus diketahui oleh semua orang, dan kemudian orang sadar nggak boleh ada kekerasan, baik dari sisi pendidikan maupun ketika mereka belajar di rumah. Nah itu yang mungkin harus kalau saya bilang digarisbawahi ya dari proses Permendikbud ini. Jadi bicara soal bagaimana anak berani untuk melapor, tahu untuk melapor, dan ketika mereka harus melapor, mereka tidak kemudian dijadikan korban kedua kali ya, karena tadi di stigma tadi. Dan kemudian ketiga, bagaimana secara masif kita menggalakkan kampanye untuk tadi stop kekerasan pada anak. Kalau kami memang ada kampanye secara nasional dari Badan Visi Indonesia untuk stop kekerasan pada anak gitu ya. Ini juga bagian yang mungkin bisa dilakukan secara masif di sekolah-sekolah kita. Terus berikutnya mungkin tambahan sedikit untuk betul bahwa kalau kita bicara soal sistem perlindungan anak terutama ya di sekolah, itu tidak hanya sekedar bicara di sekolahnya saja, tapi bicara bagaimana di luar sekolahnya juga. Nah, kalau menurut kami sebenarnya itulah pentingnya kenapa ada pendidikan atau pengasuhan positif untuk orang tua. Nah itu mungkin yang bisa digalakkan juga di sekolah gitu. Sehingga ketika orang tua datang ke sekolah, mereka sudah tahu bahwa kalau memang bicara soal kekerasan ya diajarkan di rumah jangan ada kekerasan, maka kemudian di sekolah juga akan sangat terkait juga. Jadi ini juga bagian yang menurut kami juga perlu digarisbawahi, karena ketika kita bicara layanan, tidak mungkin semua layanan ada di dalam sekolah itu. Misalnya kalau kita bicara penanganan kasus, ada layanan medis, ada layanan hukum, ada layanan sosial juga. Nah itu tentu butuh kerjasama, kolaborasi. Nah
mungkin ini jadi PR juga untuk Permendikbud ini, bagaimana meningkatkan kapasitas dari sekolah sendiri untuk bisa membangun relasi. Artinya karena sudah ada TPPK, bagaimana Satgas itu bisa lebih efektif untuk berkolaborasi dengan mitra-mitra kita. Karena tadi bicara layanan tadi ada medis, psikososial, dan hukumnya sendiri gitu ya. Itu mungkin yang menjadi garis bawah sebenarnya dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu boleh buat Mas Satria. Ya. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan saya Mamang dari Yayasan Guru Belajar. Saya sehari-hari di tim perubahan komunitas. Pekerjaan sehari-hari saya lebih sering ketemu dengan guru-guru, kepala sekolah, dan pengawas di lapangan Bapak Ibu. Jadi kalau bicara tentang kekerasan ini, saya tentunya dengar curhatan dari Bapak Ibu guru juga di lapangan. Pertama ini, mungkin saya agak tarik mundur ke belakang tadi, Mbak Prita sudah menyebutkan berbagai data. Salah satu yang menarik nih Mbak Prita, mungkin buat Bapak Ibu juga, kalau nggak salah pengumuman Merdeka Belajar episode 19 waktu tentang rapor pendidikan, itu itu kan isinya tentang menunjukkan berapa sih tingkat literasi, numerasi, dan karakter murid-murid kita di Indonesia. Ada satu yang menarik, ada SMP, sebuah SMP di NTT, kondisi fasilitasnya terbatas, kondisi, ya kalau dilihat bangunan sekolahnya seadanya lah seperti itu. Namun punya hasil literasi dan numerasi yang tinggi. Terus ditemukanlah ada korelasi, yaitu murid-muridnya merasa aman di sekolah. Nah, berarti kan ada korelasi antara murid yang merasa aman dengan peningkatan kualitas pembelajarannya, peningkatan hasil belajarnya. Namun sayangnya nih, Mbak Prita, Mas Satrio, tadi Mas Satrio udah sedikit nyebutkan ya, kalau perlu adanya modul-modul untuk para guru berlatih bagaimana membawa pembelajaran yang menyenangkan dan sebagainya. Nah, yang mungkin jarang ekosistem kita tahu bahwa kita tuh tidak bisa memisahkan antara pendidikan karakter, antara pendidikan untuk keamanan dengan pendidikan yang mungkin bagi orang-orang mengejar akademik kita ya. Karena ini udah ada bukti nyata, kalau aman maka hasil literasi numerasinya meningkat. Namun sayangnya nih Bapak Ibu, ketika saya ngobrol dengan guru-guru di lapangan, ketika saya ketemu dengan guru-guru di lapangan, melihat poster-poster pelatihan dan sebagainya, guru-guru itu lebih sering menemui pelatihan yang terkait bagaimana membuat media ajar, bagaimana menggunakan teknologi, bagaimana merancang pembelajaran, tapi lupa bagaimana membangun keamanan di kelasnya. Nah, kalau di kami, di Yayasan Guru Belajar, kami mengembangkan kurikulum untuk para guru ya, itu dimulai dari 3 pilar, ada 3 pilarnya, yakni manajemen kelas, kemudian strategi mengajar, dan yang ketiga asesmen. Nah, sebelum guru-guru belajar merancang strategi pembelajaran dan merancang asesmennya, kami ajak dulu para guru untuk bisa manajemen kelas. Karena kalau strateginya keren, medianya keren, tapi kelasnya amburadul, masih ada perundungan dan sebagainya, tentunya nggak akan menghasilkan yang meningkat. Dan ini mungkin perlu kita kerjakan bareng-bareng Bapak Ibu, menyampaikan keluar sana bahwa ini tuh kalau manajemen kelasnya, kalau keamanannya belum selesai, maka hasil literasi numerasi kita nggak akan meningkat juga. Kayak gitu. Itu sih, itu dulu mungkin ya. Sama satu lagi mungkin saya ceritakan. Kami juga sudah pernah menerbitkan buku berjudul Manusiakan Hubungan, Bapak Ibu, di tahun 2018. Itu ada salah satu cerita, itu isinya kumpulan cerita-cerita praktik baik guru-guru di lapangan gitu ya. Salah satu cerita yang sangat saya ingat gitu ya. Ada guru ketika hendak mengajak muridnya ulangan bahasa Indonesia, guru SMK, bayangkan ya, guru SMK ketemunya anak-anak SMK yang badannya juga sama gedenya gitu ya. Terus ketika akan ulangan, anak-anaknya malah ramai sendiri. Dan tentunya gurunya sangat emosi sampai pengen jotos anaknya. Nah, mungkin nih, ini salah satu gambaran kenapa banyak kekerasan di lingkungan pendidikan kita. Nah, kami juga mengajak guru-guru untuk belajar gimana mengelola emosi, itu penting, dan guru tersebut setelah merefleksikan, setelah belajar bersama kami, belajar yang namanya bagaimana sih menyampaikan perasaan ke murid-muridnya. Mungkin Mas Satria atau Bapak Ibu yang lain mengenal ya, kayak teknik-teknik IDSH atau sebagainya, yang menyampaikan tentang bagaimana perasaan guru. Karena kadang-kadang kita minta murid memahami guru, tapi gurunya lupa menceritakan perasaannya dia biar murid nggak gitu ya. Nah, dari cerita beliau, ketika beliau sudah berhasil menceritakan perasaannya dan bergantian tentunya, akhirnya murid juga mau mengungkapkan perasaan. Jatuhnya berikutnya, maka kondisi kelasnya lebih kondusif, yang tentunya akan membantu juga
untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Nah, ini PR kita bersama, bagaimana teman-teman kita di lapangan sana gitu ya, untuk tidak memisahkan nih, karena sebenarnya sangat membantu. Kalau misalkan kita sering kali bilang di luar sana sering bilang, yuk kita tingkatkan hasil belajar, terus dikasih grading soal, dikasih sebagainya, itu nggak akan pengaruh banyak kalau misalkan manajemen kelasnya atau keamanan dan kulitnya belum tercapai. Mungkin itu dari saya. Luar biasa, terima kasih Mas Maman dan Mas Satrio penanggapnya. Ya, untuk saya mungkin sedikit catatan untuk yang terakhir itu memang sangat penting sekali ya Bapak Ibu ketika kita bicara tentang apa namanya anti kekerasan itu sebetulnya masih satu tarikan nafas dengan yang sifatnya akademik gitu. Dan di sini pentingnya data tadi itu data empirik tadi sebetulnya sangat powerful juga ya. Jadi untuk orang ini kita bukan cuma ngomongin supaya di sekolah itu aman, tapi ini semua untuk apa kita fokus ke literasi numerasi kalau yang tadi Mas Maman bilang siswanya bahkan nggak merasa aman gitu, boleh belajar numerasi literasi ya dia aman aja atau enggak. Oke, sebelum saya balik lagi mungkin ada beberapa tanggapan juga atau ide dari para peserta. Saya kasih kesempatan dulu ke Mbak Prita. Tadi kayaknya ada beberapa isu yang mungkin dari Mbak Prita dari kementerian bisa respon. Mungkin mulai dari yang sederhana dulu aja tadi yang datanya Mbak itu soalnya biar pada clear ya kenapa di asesmen nasional itu dikatakannya berpotensi. Terima kasih Mas Batri ya. Pertama-tama terima kasih untuk respon sekaligus pertanyaan. Jadi menunjukkan sudah semangat untuk langsung sesi tanya jawab begitu ya. Jadi mungkin ada beberapa hal nanti yang saya coba respon, tapi mungkin menjawab langsung satu atau dua pertanyaan. Tadi terkait istilah berpotensi pada hasil asesmen nasional. Jadi memang kalau terkait hasil asesmen nasional yang dilakukan oleh Pusmenjar di Beskap Bu Dewi, itu memang ada beberapa instrumen pertanyaan atau survei yang diisi oleh kepala sekolah, guru dan juga peserta didik. Nah, untuk angka yang tadi ditampilkan itu memang pertanyaan-pertanyaan yang kita tujukan kepada peserta didik, yang mana memang pertanyaannya bisa sifatnya karena pertanyaannya satu arah ya, belum kita konfirmasi misalnya apakah betul, apakah si murid ini sudah memiliki perspektif yang baik tentang kekerasan, apakah sudah paham batasan-batasan kekerasan dan lain-lain, sehingga angkanya yang tadi kita tampilkan Bu Dewi sekitar 30% lebih. Jadi makanya itu sifatnya berpotensi karena sebenarnya belum ada proses verifikasi apakah betul itu bentuk kekerasan atau bukan yang dialami gitu. Tapi sebenarnya dari angka situ itu kan sebenarnya menjadi kayak baseline ya Bu ya, bisa jadi indikasi itu bahkan mungkin lebih tinggi gitu ya, bisa jadi belum terlalu teredukasi sehingga jawabannya oh ya saya aman aja di kelas atau di sekolah. Bisa jadi sebenarnya apa yang dialami itu sudah untuk misalnya perundungan atau kekerasan psikis gitu. Jadi bahkan sebenarnya dari angka itu sebenarnya bisa jadi lebih tinggi tuh Bu Dewi gitu, sehingga kalimat yang kita gunakan adalah berpotensi karena memang belum ada proses untuk verifikasi, tapi itu sudah menunjukkan indikasi adanya kekerasan. Dan dari indikasi saja sebenarnya udah besar sekali ya angkanya Ibu ya, dan ini menjadi alarm besar juga sih bagi kami di Kemendikbudristek. Kemudian melanjutkan juga pertanyaan Bu Santi untuk hasil asesmen nasional. Bu Santi nggak apa-apa kalau ya nanti mungkin bisa ini kita sampaikan. Ini memang dilakukan kepada seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia, yang SD sampai dengan SMA dan SMK, tapi memang di bawah binaannya Kemendikbudristek. Tapi memang kita juga sadari sebenarnya kasus kekerasan ini juga luar biasa terjadi di bawah binaannya Kemenak, banyak sekali. Jadi kalau kita misalnya melihat data yang di Komnas Perempuan ya, di samping yang juga dimiliki oleh KPPA, KPAI, itu yang simfoni misalnya untuk kekerasan seksual tertinggi itu memang terjadi di perguruan tinggi, tapi level kedua itu terjadi di sekolah-sekolah keagamaan gitu. Jadi mengapa kemudian akhirnya kita dari Kemendikbudristek juga memiliki nota kesepahaman dengan Kemenak, karena juga harapannya memiliki nafas yang sama gitu ya. Kemenak kemudian juga memiliki regulasi serupa gitu kan. Dan alhamdulillah untuk kekerasan seksual sendiri mereka sudah ada sebenarnya aturannya Mas Patria gitu ya. Dan mudah-mudahan
nanti dengan adanya kesepahaman ini akan diturunkan lebih detail melalui perjanjian kerjasama yang ini juga harapannya bisa menyasar satuan pendidikan di bawah Kemenak juga gitu. Jadi harapannya benar-benar mewujudkan dunia pendidikan terlepas itu di bawah binaan siapa gitu ya, siapapun instansi pembinanya itu harapannya menjadi satuan pendidikan, dunia pendidikan yang aman bagi semua. Kemudian tadi Bu Ita ya terkait Gensi rentan anak perempuan, ini mungkin perlu kami sampaikan juga bahwa sebenarnya kalau kita melihat asesmen nasional itu tadi ada juga indikator mengenai ini Bu, inklusivitas dan juga masalah gender. Jadi data-datanya sebenarnya sudah cukup banyak yang ini sebenarnya nggak ada di pusat penguatan karakter Bu, tapi ada di pusat assessment dan pembelajaran di BSK. Dan sebenarnya data-data itu bisa kita lihat juga di rapor pendidikan Ibu gitu. Jadi mulai dari hasil potret di level daerah gitu ya, yang harapannya itu juga jadi awareness untuk Pemda dan Dinas Pendidikan, tapi juga bahkan sampai level sekolah itu juga sudah ada potret hasilnya seperti apa. Kemudian kami di Puspeka sendiri, Pusat Penguatan Karakter ini juga sangat memiliki concern terutama untuk pendidikan seksualitas Ibu. Salah satunya kami juga sudah bekerja sama dengan misalnya menstrual talk gitu ya, menghasilkan beberapa materi-materi edukasi yang juga ini harapannya menumbuhkan awareness tidak hanya kepada anak perempuan tapi juga anak laki-laki yang harapannya juga menjadi support system gitu ya. Karena harapannya benar Bu, masalah menstruasi itu kerap sekali menjadi bahan perundungan di sekolah gitu ya. Jadi ingin mengedukasi juga bahwa menstruasi itu hal yang wajar, dan kalau teman perempuan kamu mengalami menstruasi bukan dirundung gitu kan, tapi malah harusnya itu membangun support system gitu ya. Anak laki-laki juga paham dan itu terjadi pada semua anak perempuan gitu. Jadi bukan hal yang menjadi aib atau tabu untuk dibicarakan gitu. Nah itu yang sudah kami coba lakukan juga Bu, kampanye-kampanye yang kami produksi. Kemudian untuk Mbak Rani ya dari Yayasan Pelangi Indonesia, kita saat ini sudah memiliki portal PPKS Mbak, portal pencegahan penanganan kekerasan seksual, di mana itu sebenarnya menjadi portal bagi perguruan tinggi untuk menginput seluruh data, baik data-data by name Satgas, kemudian kasus-kasus yang terjadi, sampai juga ada kewajiban seluruh perguruan tinggi itu untuk melakukan monef per semester. Itu kemudian diinput di dalam portal PPKS sehingga kita di kementerian juga bisa melihat bagaimana kondisi di lapangan yang terjadi, sehingga itu juga menjadi basis kami juga di kementerian untuk melakukan kebijakan apa sih yang diperlukan. Di samping juga tadi misalnya kami melakukan peningkatan kapasitas itu juga berdasarkan hasil dari potret tadi gitu ya, apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman Satgas gitu. Karena bisa dibilang kan kalau Satgas mungkin kebanyakan mayoritas dosen, mahasiswa yang selama ini belum pernah menangani kasus kekerasan gitu ya. Jadi kami benar-benar engagement dulu nih, sebenarnya skill apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman Satgas gitu ya. Mulai dari dukungan psikologis awal misalnya, kemudian juga bahkan metode investigasi gitu, itu juga kami ajarkan juga gitu ya. Kemudian juga do and don'ts masalah penanganan. Jadi tadi saya juga merespon Pak Satrio ya, memang betul sekali Pak, masalah penanganan ini juga bagaimana kapasitas baik Satgas ataupun tim TPPK ini pada saat menangani kasus jangan sampai malah justru menimbulkan kekerasan yang berulang. Iya, jadi sudah menjadi korban pada saat melapor gitu ya, sudah memberanikan diri untuk melapor, malah justru mendapatkan victim blaming. Dan itu memang yang seringkali kita temui ya Pak Satrio ya, dimana tadi betul sekali malah justru disalahkan gitu ya, kenapa kamu malam-malam keluar malam atau kenapa kamu pakai rok pendek gitu ya. Di samping juga masalah tadi saya juga tertarik dengan pernyataan Pak Satrio sampaikan, justru anak laki-laki tidak melapor ya Pak ya, karena ini hasil temuan kami memang kentalnya paradigma di masyarakat di mana memang anak laki-laki itu seharusnya menjadi pihak yang kuat, jadi nggak mungkin menjadi korban kekerasan. Padahal kalau kita lihat dari angka laporan kekerasan yang di KPAI, usia anak itu malah justru mayoritas anak laki-laki sebenarnya yang mengalami kekerasan dibandingkan anak perempuan.
Cuma memang mungkin karena masih ada stigma-stigma seperti itu ya, anak laki-laki harusnya kuat, jadi nggak mungkin jadi korban, atau tadi kamu harusnya melawan gitu. Jadi buru-buru mau lapor ya, baru cerita ke teman aja kayak dibilang kamu cupu banget kayak gitu-gitu ya gitu kan. Itu yang kita juga ingin sekali mengedukasi ya Pak ya, bahwa siapapun mau laki-laki atau perempuan itu bisa menjadi korban. Mau siapapun bisa menjadi pelaku, baik tadi guru juga ya 60%, dan itu memang angka yang juga sudah kita dapatkan juga Pak di kementerian. Kemudian masalah soft skill, seperti yang tadi saya sampaikan juga ya, tadi Mas siapa ya? Mas Coki ya? Iya. Ya. Jadi masalah soft skill itu memang kita, kalau kami tadi di Puspeka memang lebih kepada mengedukasi secara publik, di samping juga melakukan above the line, below the line, tapi secara penguatan karakter itu di mainstreaming oleh teman-teman direktorat teknis lainnya Mas Bakrian gitu ya, yang mana itu masuk melalui kurikulum Merdeka sebenarnya. Jadi berbagai perangkat itu sudah masuk ke dalam kurikulum Merdeka, yang mana juga perangkat-perangkat modul-modul yang sudah kita miliki tadi saya sampaikan juga sudah kita masukkan ke dalam platform Merdeka Mengajar. Yang ini juga angkanya juga luar biasa, sudah mungkin sekitar 70% guru ya sudah memiliki akun ya mengakses. Jadi harapannya juga bisa menjadi platform yang menjadi materi untuk didiskusikan bersama di forum-forum guru, terutama juga ada program guru penggerak gitu ya. Kemudian untuk masalah rapor pendidikan, saya juga ingin sedikit merespon dari Mas Maman. Memang betul sekali ada korelasi yang sangat tinggi ya Mas Maman ya, bagaimana kondisi keamanan di sekolah, di proses pembelajaran itu sangat berkorelasi positif terhadap hasil capaian literasi dan numerasi. Dan itu memang menurut kami sih make sense banget ya, bagaimana anak bisa belajar dan menerima pelajaran dengan baik kalau dia sendiri tidak nyaman untuk datang ke sekolah, untuk duduk di kelas gitu. Jadi memang masalah keamanan itu luar biasa penting, sehingga itulah yang kemudian menjadi inisiatif kami di Kemendikbudristek untuk memiliki kebijakan PPKSP. Jadi mungkin itu sedikit tambahan. Terima kasih Mbak Rita. Saya waktu harus sudah habis ya. Memang nggak ada habisnya ya bicara tentang ini, tapi mungkin kalau ada beberapa tadi yang saya highlight sedikit saja ya. Pertama, sebetulnya dari sisi kebijakan kita sudah ada gitu ya untuk basis ya, kita bergerak bahwa dari pemerintah sebetulnya sudah ada landasan policy response di situ, dan data juga kayaknya udah lebih banyak ya, ada rapor pendidikan, lalu Puspeka juga ada sistem monitoringnya sendiri, belum lagi Simfoni tadi. Jadi untuk teman-teman yang di sini ingin mendalami itu sebetulnya kita sudah ada. Nah, yang terakhir nih, kita kan di sini isunya udah dibahas ya. Kita kan di sini sebagai satu saya anggaplah satu grup ya, satu grup klaster filantropi Indonesia gitu ya, satu satu perkumpulan ya, yang ada grant maker, ada implementer, ada intermediary juga. Nah, saya akan tutup diskusinya Bapak Ibu, tapi mohon maaf untuk menambah PR Ibu. Saya minta satu closing ya, dari Mbak Prita, dari Mas Maman, dan Pak Satrio juga. Kira-kira nih Mbak, saya provokator aja. Kira-kira kolaborasi kita yang mungkin apa nih Mbak? Yang kayaknya sangat menjadi lever yang cukup besar dampaknya gitu ya, melihat tadi aneka isu yang Oke. Kolaborasinya bisa macam-macam, bisa ngikutin tadi yang Mbak Prita tadi kayaknya udah lumayan clear tuh, ada strukturnya ya, ada above the line, below the line, macam-macam. Atau bisa juga, saya nggak tahu, mungkin teman-teman di sini juga ada yang tertarik pada research misalnya, atau lebih ke intervensi di lapangan, saya nggak tahu. Kira-kira tapi kolaborasi yang kayaknya ini bisa nih dikerjain sama orang-orang yang ada di sini. Nah, sekalian, habis ini kan kita ada ini ya, speed networking, jadi bisa langsung ditindaklanjuti langsung. Kira-kira apa yang bisa dikolaborasikan di antara mitra-mitra klaster filantropi pendidikan ini? Silahkan, mau mikir dulu juga nggak apa-apa. Kira-kira apa? Silakan, dari siapa dulu? Biasanya yang nggak dipikirin tuh justru yang paling
berdampak Mbak Brita? Silakan, kira-kira apa Pak? Kalau dari pemerintah Kalau dari ini kolaborasi. justru yang paling saya pikirkan Mas Patria ya. Jadi kalau kami di Puspeka memang saat ini target jangka pendeknya adalah pembentukan Satgas dan juga TPPK Bapak dan Ibu. Bagaimana di setiap pemerintah daerah itu ada satuan tugas pencegahan penanganan, tapi juga di sekolah ada tim. Tapi kami juga sadar tim ataupun satgas yang terbentuk itu pasti perlu ada kompetensi yang mumpuni ya. Jadi jangan sampai tadi seperti yang Pak Satrio sampaikan, begitu ada kasus dilaporkan ke tim justru malah responnya negatif. Gitu. Nah itu juga yang sangat ingin kita hindari. Nah saya yakin sebenarnya teman-teman yang hadir di sini punya pengalaman dan juga praktik-praktik baik yang juga sudah dilakukan selama ini gitu ya. Dan kami yakin sebenarnya praktik-praktik baik itu jika kita amplify gitu ya level nasional, karena juga nggak mungkin kayak misalnya kalau dibilang misalnya Puspeka harus menjangkau seluruh satuan pendidikan itu kayaknya nyaris tidak mungkin gitu ya, sehingga memang beberapa poin yang tadi kami sampaikan juga gitu ya, mungkin dalam jangka dekat ini kami menggunakan platform Merdeka Mengajar, tapi pasti tetap perlu ada peningkatan kapasitas yang sifatnya interaktif gitu ya, yang sifatnya reflektif, sehingga juga harapannya pun ini juga saya yakin juga sebenarnya sudah banyak praktik yang dilakukan oleh teman-teman gitu ya, misalnya ada role play yang sifatnya diskusi gitu ya, dibandingkan sifatnya modul satu arah, kan pasti akan efektivitas dan ke daya kuatnya berbeda. Siap. Udah satu tuh teman-teman, oke? Butuh dukungan untuk para satgas yang dibentuk di Pemda dan di sekolah ya. Oke, balik lagi. Silakan Pak Satrio. Ya, menyambung apa yang disampaikan Bu Prita, betul sekali. Ketika kita bicara soal penanganan dan pencegahan kekerasan, pasti TPPK dan Satgas itu yang utama. Kalau bagi kami, saya secara organisasi pada fisik itu menekankan jangan lupakan anak. Ketika kita membangun TPPK, Satgasnya, kita harus menanyakan kepada anak, apakah mereka nyaman ketika mereka melapor kepada TPPK ini gitu. Ataukah ada channel lain yang sebenarnya perlu dikembangkan oleh TPPK dan Satgas itu ya sebenarnya lebih nyaman ke mereka. Nah, mungkin itu yang perlu untuk kita kembangkan sama-sama gitu ya, sebagai gerakan bersama untuk kita ngajak anak untuk bersuara, anak untuk menyampaikan. Kami kalau melapor enaknya di mana? Di sekolah maksudnya ya. Nah, di Satgas atau PTPK itulah yang nanti jadi input untuk TPK ya. Artinya, oke, mungkin di dalam Permendikbud udah ada posisinya ya siapa aja gitu ya. Tapi kita juga membuka peluang kalau anak ingin yang lebih ya, artinya mekanisme yang lain, ya kita harus menampung itu juga gitu ya. Supaya ketika ada kasus anak nggak ragu untuk melapor karena memang sudah merasa itu mekanisme yang nyaman untuk mereka. Jadi kalau dari kami sebenarnya menekankan itu ya, meng-highlight bahwa proses ini Permendikbud 46 2023 dan mungkin sekolah ramah anak tadi itu juga jangan lupakan apa yang menjadi pendapat atau suara dari kita harus menanyakan pada mereka. Itu mungkin. Terima kasih Mas Satrio, masih bridging-nya agak enak buat saya nih. Mas Satrio langsung bahas anak-anak dan anak di Yayasan Guru Belajar juga percaya bahwa kita nggak bisa bergerak sendiri sebagai orang dewasa. Kita harus melibatkan anak juga sebagai aktornya. Kita bersyukur ya di Kurikulum Merdeka sudah ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Salah satu temanya adalah bangunlah jiwa dan raganya. Ini saya lihat langsung nih Mbak Prita beberapa pameran-pameran karya gitu ya. Ada anak-anak yang mempresentasikan bagaimana dia menghadapi bullying di sekolah dan kemudian mengkampanyekannya. Nah, ini kan sudah lebih bagus ya. Artinya tidak hanya orang kita saja, orang dewasa yang sadar, tapi anak-anak juga enggak kayak gitu. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk juga kalau memang concern di bidang ini, di bagian ini bisa memanfaatkan proyek penguatan pelajar Pancasila di program-programnya gitu ya. Karena kalau mungkin ya sebelum-sebelumnya kita selalu bingung gimana ya biar di sekolah bisa penerapan terkait ini, harus ganggu mata pelajarannya dan sebagainya. Di proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sudah ada sudah khusus lah secara khusus diluangkan waktu untuk itu. Nah ini kalau langkah kecil ya yang lebih konkret. Kita di kelas pendidikan ada grup WhatsApp ya Bapak Ibu
Ya, kita bisa manfaatkan bersama grup WhatsApp-nya untuk lanjut obrolan-obrolan, karena kalau kita tatap muka ini kan tidak bisa setiap hari gitu ya. Kita bisa saling sharing praktik baik, bagaimana dampak baik yang ada di daerah yang teman-teman dampingi masing-masing di masing-masing program. Kalau ada praktik baiknya bisa di-share, bisa kita percakapkan, karena kalau praktik baik dipercakapkan semakin luas dampaknya, semakin ketemu juga jawaban-jawaban atau solusi-solusi atas permasalahan kita. Itu aja dari saya, Mas. Baik, Mas Maman Basyaibah dari EGB, Pak Satrio dari WVI, dan Ibu Rusprita dari PPK Kemdikbud, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelumnya saya sudah korupsi berapa menit, hampir 10 menit. Saya kembalikan lagi ke Ibu moderator. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu, Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin sebelum selesai foto dulu kali ya para narasumber dan moderator. Yang boleh berdiri di sini. Aja boleh dibantu. Ya, boleh gambar apa dulu? Oh iya, mejanya membesarkan kita. Oke, sudah siap? Hitung 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Lagi. Dia bebas, dia bebas. 1, 2, 3. Sarangnya. Oke. Sip, terima kasih banyak narasumber, moderator dan panelis. Silakan kembali ke depan dulu. Ya. Oke, nah ini acara selanjutnya yang agak keskip tadi adalah penyerahan ucapan terima kasih, pelaku ucapan terima kasih kepada koordinator Asen Filantropi Pendidikan yang periode sebelumnya, yaitu Tanoto Foundation. Saya persilahkan Bapak Kusman Yahya dan Ibu Ariyanti Savitri untuk menyampaikan panggung untuk penyerahan plakat. Tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Silakan ke depan panggung Bapak Ibu. Iya. Iya. Terima kasih kepada Tanoto Foundation. Kami ucapkan atas komitmennya selama 2 periode sebagai koordinator klaster pendidikan. Oke. Sip. Banyak riset. Sip. Terima kasih banyak. Oke, saya mengundang kembali moderator, panelis untuk foto lagi sama Ibu Ariyanti, Ibu Dewi, Ibu Hani. Iya, kuil lagi. Satrio, selamat, boleh. Oke, merapat. Sip. Dari situ Diposisikan terlebih dahulu. Oke, aman? Aman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih. Oke, selanjutnya foto bersama-sama peserta. Ya, mau menghadap mana?